Ternyata bagi seorang talent ya, diberi kesempatan belajar, disekolahkan, itu ternyata create retention yang tinggi. Keinginan untuk pergi yang tadinya mulai ada itu malah hilang gitu, karena merasa ya quote and quote kayak berhutang budi gitu ya. Saya udah disekolahkan, masa saya tinggal gitu. Jadi menurut saya ini juga salah satu instrumen yang bisa menahan talenta untuk tidak pergi, yang memberi kesempatan sekolah, memberi kesempatan belajar agar mereka memiliki kapabilitas yang lebih besar dan pada akhirnya akan merasa perlu berkontribusi balik kepada organisasi. Learning partners. Banyak sekali pengamat memperkirakan bahwa negara kita akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2050. Dan baru-baru ini bahkan Ibu Menteri Keuangan memperkirakan peringkat 4 itu bisa kita capai pada tahun 2045 pada saat kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-100, Indonesia Emas. Tentu negara yang besar, negara yang maju memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negaranya untuk juga menjadi lebih sejahtera. Dan menjadi ASN atau aparatur sipil negara adalah pengabdian yang tulus yang tentu saja diidam-idamkan oleh banyak putra-putri terbaik bangsa ini. Kali ini Weekend Learning Project menghadirkan learning partners, seorang ASN yang sangat berpengalaman dan baru-baru ini menerima penghargaan dalam Anugerah ASN 2021. Terima kasih kami haturkan kepada Pak Heru Pambudi, Sekjen Kementerian Keuangan sudah berkenan hadir di Weekend Learning Project. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih juga Pak Alek. Apa kabar Pak? Baik Pak Alek, kabar baik. Ini lagi wara-wari barusan dari Kalimantan ya Pak ya? Dari Penajam Pak Alek. Dari Penajam, lihat calon ibu kota negara. Calon ibu kota negara. Calon rumah kita. Calon rumah Calon kita. Kantor. Luar biasa. Pak Heru, ini saya ingin ngobrol banyak Pak. Saya ini kan anak baru ASN Pak. Ya, jadi masih CASN nih, baru 1 tahun jadi ASN. Tapi sudah pengalaman. Pengalaman di luar, yes. Tetapi tentu masih sangat hijau menjadi seorang ASN. Dan Pak Heru sendiri sudah lebih dari 30 tahun ya Pak? Iya, kalau dihitung dari calon titik nolnya ya. 0 meternya CPNS saya diangkat tahun 89. 89, luar biasa. Berarti waktu itu masih kuliah Pak ya? Masih kuliah. Masih kuliah sudah jadi diangkat. Karena waktu itu ikatan dinas Pak Alek. Oke. Jadi tingkat 2 sudah menjadi CPNS. Oke. Pak, sebelum di sana Pak, cerita masa kecil sedikit boleh Pak ya? Iya. Dulu sekolah di mana sih Pak Heru? Dari kampung Pak Alek. Saya lahir di desa namanya Pakisan. Kemudian sebelum SD itu saya pindah ke desa lagi sebelahnya Maesan. Itu di Kabupaten Bondowoso Pak. Bondowoso ya. Ya. Sampai SMA. Sampai SMA. Sampai SMA, tinggal di situ. SD, SMP di situ. SD di situ, SMP sama SMA saya kuliah di kota. Oke. Di Bondowoso. Bondowoso. Iya. Kemudian kuliah baru ke baru ke STAN. STAN ya. Kebetulan. Itu dulu beasiswa atau tes atau gimana sih prosesnya dulu? Tes ya. Jadi ada pengumuman. Ya ini alhamdulillah nasib ya. Nasib. Kemudian saya diterima. Kemudian saya sekolah gratis lah kira-kira gitu. Iya. Dari itu udah dibayarin beasiswa ya? Ya memang gratis ya dari. Memang gratis ya. Sekarang pun masih gratis sebenarnya. Iya. Cuman kalau dulu bedanya dengan sekarang, dulu itu dikasih itu Pak Alek. Dikasih uang saku ya? Ya uang CPNS itu. Oke. Uang pegawai negeri. Oke. Buku gratis. Oke. Fasilitas semua dapat, ya kan? Ya alhamdulillah. Pak, kenapa kok milihnya ke STAN Pak waktu itu? Ceritanya rada panjang. Ya pertama saya bersyukur ya Pak Alek ya, Tuhan mengarahkan nasib saya. Perjalanan saya itu melalui salah satunya STAN. Iya. Nggak ada pengaruh orang tua ASN juga atau bukan? Iya ASN. Oke. Bapak saya mantri suntik. Oh, oke. Kalau ibu saya perawat. Oke. Entah kenapa ibu saya itu bawa koran kali itu Pak Alek. Okay. Hari itu bawa koran. Oke. Karena sebagai perawat kan ya sesekali bawa koran. Nah kali itu ibu saya bawa koran terus saya baca. Di situ ada kotak gitu pengumuman diterima lulusan SMA begini-begini, jurusannya
Macam-macam tuh Pak Alek, ada Oke. akuntansi, Oke. pajak, anggaran, bea dan cukai. Oke. Nah, kenapa saya tertarik bea dan cukai? Karena di situ ada syarat tambahnya Pak Alek, yaitu berbadan sehat, tidak berkacamata, lulus tes kesehatan. Oke. Nah, saya langsung mikir nih, biasanya yang senang olahraga ini kan biasanya kayak saya, Iya, iya, iya. kurang pinter lah. Tapi senang olahraga, senang Iya, ngumpul iya, lah. iya, iya. Nah, kebetulan kan saya sama lah kayak Pak Alek ya. Di depan rumah situ ada lapangan Lapangan bola. bola. Tiap hari udah ngumpul di situ, main bola, voli, semua lah di situ. Jadi begitu ada persyaratan tambahan itu Ini malah kayaknya lebih mudah nih. Oke. Kira-kira gitu. Kepabeanan ya waktu itu ya Iya. judulnya ya. Tapi ya semua Tuhan lah yang atur Iya, ya, iya. Pak Alek ya. Itu berapa tahun Pak kuliahnya? 3 tahun Pak. 3 tahun. 3 Tapi tahun. mulai tahun 2 udah hitungnya Udah CPNS ya. Diangkat jadi. Angkat. Ya, dulu itu program dulu ya, sekarang sudah nggak lagi. Iya, iya. Gitu. Pak, pertama kali lulus ditugaskan di mana Pak? Di pusat, Oh, oke. saya jadi programmer Pak Alek. Loh, Sama kayak Pak Alek tadi. Terus objektifnya, jadi sekolahnya pabean sama cukai. Pertama tugas jadi programmer. jadi programmer. Oke. Dikasih komputer 1, dikasih buku 1, udah Oke. Suruh tinggal belajar. gitu aja suruh belajar. Ya alhamdulillah ini. Oke. Habis itu dutinya kemana aja Pak? Turnya Pak? Ada banyak ya Pak Alek ya. Dari situ pindah ke lapangan ke Rio pernah, Oke. kemudian Tanjung Uban pernah, Oke. Bogor pernah, Oke. Makassar pernah, Oke. Sunda Kelapa pernah. Oke. Ya udah relatif udah muter ya Pak Alek. Dari pilihan untuk menjadi ASN pasti kan ada resikonya ditempatkan di luar Iya, ya iya. dimanapun di seluruh Iya. Indonesia ya itu komitmennya ya Pak ya. Iya. Waktu itu nggak pernah berpikir ya Pak ini kalau sampai di daerah-daerah yang terpencil gitu. Saya Ya. kebetulan suka Pak Alek. Waktu SMP itu saya karena mungkin senang baca. Saya habiskan semua buku sejarah di perpustakaannya SMP itu. Oke. Jadi saya udah baca Columbus, ini semua Oh, Vasco oke. da Gama ini. Oke. Jadi saya memang ada Traveling gitu ya, Iya. ininya ada ya. Oke. sehingga saya waktu itu nggak pernah punya pikiran saya ingin ditempatkan di mana. Pokoknya saya merasa bahwa dimanapun pasti ada challenge, ada tantangannya, Oke. ada anunya lah, excitednya lah, Iya, iya. gitu kan, ada ininya lah. Nggak pernah berpikir sedikit pun memilih karir selain PNS waktu itu Pak. Ini saya menyebutnya sebagai lebih kepada garis tangan ya Pak Alek ya. Oke. Kan ya maklum lah SD, SMP, SMA di kampung lagi. Ya pikiran kita itu ya pertama sebagai anak muda itu berubah-ubah. Kadang mau pengen jadi insinyur. Iya. Cita-cita pokoknya Ada tiap berubah. tahun kita rubah itu. Yang saya nggak kepingin satu memang jadi dokter. Padahal ibu perawat. Iya, Bapak Menteri Suntik. Oh, Menteri Suntik. Karena nggak tahu, jadi mungkin saya lihat perjuangannya juga berat. Tapi saya menghargai betul tuh profesi itu. Iya. Nah karena saya barangkali nggak mampu saya kayaknya. Jadi kayak orang tua, udah janganlah nanti. Jadi anything but dokter. Iya. Saya nggak ada. Meskipun ibu saya suruh sekolah dokter. Iya. Ada mungkin yang saya ingin itu waktu itu sebenarnya jadi petani loh. Halo Pak Alex ya, petani. Karena kan lingkungan saya dari kecil sampai itu ya jadi petani. Tapi petani yang rada modern dikit lah. Iya. Kayak gitu tuh. Tapi kenapa nggak terus? Wah, saya ngetes IPB nggak diterima sama IPB. Sementara yang lulus IPB nggak jadi petani juga. Jadi saya ikut waktu itu kalau sekarang itu mandiri yang ngelamar itu loh, Iya, Alek ya. Iya. Yang Jalur ngelamar. mandiri. Iya, jalur ngelamar itu kan. Nggak diterima ya. Terus ya. Kalau dulu kan sebenarnya ada jalur undangan ya. Iya itu tuh. PMDK dulu. Iya, PMDK. Iya. Jadi saya ngelamar itu Iya. nggak diterima. Kata teman-teman saya, "Oh, kamu kayaknya diterima nih, Her. Tuh kamu kayaknya grafiknya konsisten ini." Naik. Iya. Wih, saya bangga. Wah, bener juga kamu. Iya. Pamar saya yakin. Cuman begitu saya tidak diterima, dia ngomong, "Iya, memang kamu menanjak, tapi dari bawah." Bisa. Pak Heru, waktu itu kepikir nggak sih bagaimana situasi PNS itu Iya. tantangannya dan lain-lain Pak Heru? Terus terang saya emang nggak ngerti PNS secara mendalam ya Pak Alek. Saya cuma lihat orang tua saya, dia hidup normal aja. Oke. Normal aja, ya
bagus lah, artinya tidak kurang juga tidak lebih. Ya hidup sederhana biasa aja. Jadi saya pikir ya saya ya hidup itu ya udah gitu. Artinya kalaupun saya punya keinginan ya segitu. Jadi saya nggak terlalu, dan lebih-lebih saya kalau begitu milih bea cukai karena kan memang benar-benar background pikiran saya itu Pak Alex. Bukan karena saya tahu bea cukai. Karena memang dari kampung nggak ngerti kita bea cukai itu seperti apa. Jadi apa namanya? Ya. Tapi yang saya yakini lah bahwa orang tua saya itu karena PNS, dia banyak inilah. Saya senang itu karena banyak orang yang bisa dibantu menjadi mantri suntik dan perawat itu. Itu saya melihat di situ bahwa PNS juga bisa berbuat untuk orang lain. Iya, itu Pak Alex ya. Itu kadang-kadang kan kalau di kampung ya Pak Alex ya, itu bayarnya ada yang pakai pisang. Itu betul. Iya. Saya dengar cerita itu. Dan itu betul Pak. Betulan itu. Iya, betul. Waktu sebelumnya lagi almarhum ayah saya itu kalau nyuntik itu ke gunung pakai kuda. Kuda. Okay. Nanti dibayar kopi. Masih ya, zaman itu masih. Tahun 60-an ya. 60-an ya. Terus apa namanya? Interaksi dengan penduduk setempat itu bagus lah gitu. Menyenangkan karena kan mungkin ada yang merasa terbantu terus betul. Didoain banyak orang juga tuh. Iya, betul Pak Alex. Pak Her, kan sejak muda nih ya, kuliah sudah terdaftar jadi CPNS ya, kemudian lulus sudah langsung kerja jadi programmer. Pernah nggak pertama kali merasa, mau berhenti deh? 3 kali. 3 kali? 3 kali. Oke, pertama apa? Triggernya apa Pak? Duitnya kurang. Jadi minggu ketiga itu udah habis duit. Oke. Itu pun saya sudah ngirit lah ya, ngirit ya. Ya memang waktu itu kan memang situasinya seperti itu ya. Iya. Nah, ya macam-macam sih pertimbangannya juga, tapi di-trigger oleh kurang memang. Iya. Kemudian yang kedua pernah juga karena ada yang. Trigger pertama duitnya kurang. Iya. What make you stay Pak? Apa yang bikin Bapak bertahan? Gini, waktu itu kita lapor sama pimpinan ya. Saya bersyukur dapat pimpinan yang puas. Akhirnya kami disiapin asrama. Oke. Saya satu rumah itu, rumah dinas untuk satu keluarga. Ini belum nikah ya? Belum ya. Jadi waktu itu saya tinggal di satu rumah. Satu rumah itu sebenarnya untuk satu keluarga cuma rumah dinas. Di samping kantor itu, di belakang kantor itu. Tapi karena memang ini ya untuk bantu kita itu yang programmer itu diisi sekitar 15 orang. Satu rumah itu. Iya. Tapi paling nggak ada solusi ya untuk. Itu solusi itu. Iya. Nah, terus yang kedua orang tua selalu ya kamu harus ikhlas. Ikhlas ada. Meskipun orang tua juga menyerahkan sebenarnya ke saya, tapi kan ya bagusnya alhamdulillah nasihatnya itu udah terus wah jangan sekali. Ya udah nggak apa-apa, itu terserah kamu. Tapi ya ini bagian daripada pengabdian. Nah dari situ kemudian menjadi ya juga ya. Gitu, charging lagi. Nah yang lainnya diiming-iming. Simpen dulu. Yang lainnya simpen dulu. Learning partner. Saya ingin berbagi ini dengan teman-teman di luar sana. Ya. Usia yang masih muda, kemudian menyadari bahwa ternyata uangnya nggak cukup. Yang saya pelajari dari Pak Heru adalah kejujuran beliau untuk menyampaikan itu kepada atasan. Pak, ini saya uangnya nggak cukup, saya udah berhemat 3 minggu uangnya habis gitu. Dan yang juga nggak kalah pentingnya adalah wisdom yang dimiliki oleh atasannya Pak Heru yang mencoba mencarikan solusi. Rumah yang tadinya untuk satu keluarga, kemudian diberikan kesempatan untuk diisi 15 orang. Pak Heru ya, paling tidak ada solusi dari atasannya. Ada solusi. Habis itu semangat lagi. Apalagi orang tua support, ini adalah bagian dari pengabdian. Oke. Terus yang kedua, memang agak klise ya ngomongnya tuh, mungkin bagi yang muda-muda, teman-teman yang muda-muda, itu klise lah. Iya, tapi memang kita mengalaminya seperti itu. Iya. Jadi ya orang tua itu ya ngomongnya enggak terlalu teoritis, enggak rumit, tapi ya kita jadi mikir juga mendalam. Terserah kamu, ya, tapi ini bagian dari pengabdian. Nah. Oke, jalan lagi. Yang kedua lagi. Kapan terjadinya? Diiming-imingin. Oh, diimingin dari luar nih? Karena kan kita programmer, Pak Alex. Oke, jadi yang kedua triggernya adalah pull factor ya? Iya, full factor. Oke. Ya kan,
market ininya price-nya kan lumayan. Betul, programmer. betul. Apalagi zaman itu, Pak. Betul. Ya kan? Langka itu dicari. Langka. Ya. Ya, jadi ada yang ngiming sana, ngiming sini gitu kan. Oke. Dia bilang ya anak muda. Ya. Dari sisi meskipun sudah ada rumah dinas, Ya. tapi kan lihat, loh, saya kan sama programmer yang di misalnya ya perusahaan-perusahaan. Ya. Kita kan partnernya kan perusahaan-perusahaan Betul. IT. Betul. Kok dia lebih tinggi gajinya kita, padahal yang nugasin kita. Anak muda ya. Ya. Ya saya kira ini ya fair lah ya. Ya. Kita cerita kayak gini ya, Ya. Pak Alek ya. Ya. Supaya kan enggak ada yang saya sembunyiin. Terus kemudian, goyang nih. Goyang. Saya pindah enggak ya gitu ya. Oke. Ya sama seperti itu. Ibu. Diskusi di kampung. Oh, Bapak selalu dengan ibu. Ya, dengan orang tua. Orang tua. Ya, enggak apa-apa. Tapi kamu bisa jadi programmer, siapa yang ngajari? Oh, ya juga. Oh, oke. Ya juga ya. Jadi itu Pak Alek. Jadi enggak ada terus yang jangan. Begitu udah pemegang saham orang tua yang ngomong. Ya udah. Tapi kan itu benar juga kalau saya misalnya nggak di sekolahin, nggak diajari nama pemerintah bea cukai dalam ini, Nggak punya kompetensi itu. nggak ada. Iya, nggak ada pull factornya. Iya. Nah, ketika waktu itu karena saya punya keahlian, saya coba ngerakit komputer waktu itu. Oh, oke. Jadi saya belanja di Glodok. Oh, oke. Waktu itu Glodok ya. Iya. Glodok terus ada yang pesen itu kita rakitin, ya dapat ongkos ke mana, tambahan lah dikit ya. Dan kemudian di situ saya ada merasa, orang senang gitu ya. Coba aku perlu komputer yang ini, kan saya ngerti. Udah bisa custom ya? Udah bisa, Pak Alek. Waktu itu saya udah Iya. jarang yang tahu, yang Iya. saya udah ngerti. Nah, terus kemudian, kalau saya bisnis gini, kan dapatnya apa kalau saya konsisten? Tapi lagi-lagi saya berpikir, kalau ini kan yang nyuruh-nyuruh itu kadang-kadang atasan, ya ini yang terus. Kalau saya ini kan berarti nggak punya networking itu saya. Iya. Berarti jangan-jangan ya. Terus ya seiring dengan itu, nah terus kemudian seiring dengan waktu, yaitu hilang sendiri itu, Pak Alex. Sampai pada satu titik saya disekolahin. Oh, oke. Begitu disekolahin, hilanglah semua Keinginan untuk pergi itu. Iya. Sebenarnya saya udah disekolahin sebenarnya kan di Diplomatika itu. Kemudian saya ditambah sekolah lagi, dikasih kursus ini. Tapi kemudian yang menyimpulkan saya ini udah, kalau saya malu sendiri jadinya, Pak Alek. Kalau saya harus tidak mengabdi. Oke. Jadi udah berbalik, Pak Alek. Iya. Berbalik. Menjadi apapun yang itu yang saya akan lakukan. Oke. Kan analog saya gini, barunya saya dibantu oleh sebuah keluarga lah, Iya. yang tadinya terus di sekolahin, masa enggak? Iya, masa nggak ngabdi balik. Iya. Itu aja. Luar biasa. Sebentar Pak Heru, learning partners. Ternyata bagi seorang talent ya, diberi kesempatan belajar, disekolahkan, itu ternyata create retention yang tinggi. Keinginan untuk pergi yang tadinya mulai ada itu malah hilang gitu, karena merasa ya quote and quote kayak berhutang budi gitu ya. Saya udah disekolahkan, masa saya tinggal gitu. Jadi menurut saya ini juga salah satu instrumen yang bisa menahan talenta untuk tidak pergi ya, memberi kesempatan sekolah, memberi kesempatan belajar agar mereka memiliki kapabilitas yang lebih besar dan pada akhirnya akan merasa perlu berkontribusi balik kepada organisasi. Makasih Pak Heru. Ini learning point yang penting buat saya. Next, Pak Heru habis sekolah penugasannya berbeda. Ya, sekolahnya kepabeanan sama cukai, kemudian langsung jadi programmer. Tapi sebenarnya masih ada kaitannya, karena yang kita bikin program adalah berkaitan dengan kepabeanan. Ya, kepabeanan dan cukai, sama international trade lah. Oke. Nah, disitulah saya juga berhutang budi nih, Pak Alex. Yaitu saya tanpa saya sadari atau tidak langsung saya belajar mengenai seluruh sistem di dalam satu ekosistem kepabeanan dan cukai dan international trade. Oke. Karena untuk bisa bikin program, Harus saya harus ngerti juga bisnis mendefinisikan prosesnya. proses. Betul. Artinya sebelum saya ketik-ketik, saya harus
baca-baca betul. dan nanya-nanya. Betul. Nah dari situlah kemudian saya bersyukur pernah ditempatkan di situ di awal, sehingga itu membentuk cara pandang yang sistematis, sistemik, dan ekosistem harus artinya bisa lah mengidentifikasi kira-kira skopnya kayak apa. Pak, salah satu aplikasi yang Bapak pernah buat yang paling membuat Bapak berkesan apa? Ini kan tim ya, Iya, Pak Alek ya. betul. Teamwork ya. Enggak yang membuat Bapak merasa wah ini something. Dulu itu kita punya, saya bersyukur punya pimpinan itu yang luar biasa. Ada pimpinan yang visinya udah waktu itu ya Pak Alek ya, visinya udah jauh. Itu tahun 90 sampai 95, 96 itu sudah kayak private sector dengan produk electronic data interchange, yaitu satu sistem komunikasi antar entity gitu ya, importir dengan bea cukai dengan eksportir, dan itu bisa paperless. Itu tahun 96 kita launch, 96 Pak Alex. Jadi pada saat bank kita masih, kalau ke bank itu masih antri di teller, kita sudah sebagian itu sudah bisa langsung submit elektronik. Elektronik. Nah itu satu lompatan sebenarnya pada waktu itu. Saya masih ingat beberapa bank itu masih belum punya, bahkan ya bank ya, saya masih terus harus ini. Sementara kita sudah paperless sekali itu. Ini sebagai itu motong proses sekali ya antara importer eksporter. Itu luar biasa. Pimpinan kami waktu itu mulai dari Kapus Latasi Pak Edi waktu itu, terus kemudian atas saya Bu Sri, namanya kebetulan sama Bu Menteri kan, namanya Sri Mulyani juga. Sri Mulyani Bu Zaini itu juga luar biasa. Dan tentunya pimpinan-pimpinan yang lainnya, karena itu ada time periodnya. Dibangun dengan kesadaran bahwa ini untuk menjawab salah satunya Pak Alex adalah kesalahan masa lalu. Ya kalau Pak Alex dengar ceritakan dulu pernah bea cukai dijemur. Ya semua pimpinan, kalau gitu kita harus bangun. Nah kemudian saya masuk dan kemudian disuruh sana suruh sini, dulu bikin program ini. Dan itu benar outcome-nya terasa itu Pak Alex. Terasa. Nah, baru kemudian kita mulai confident, ada trust dari publik, dari stakeholders, dari internasional bahkan, sehingga ini bea cukai waktu itu dianggap sudah bagus lah. Saya mendengar terobosan itu waktu saya masih di Sukovindo itu. Kita sering ngobrol berarti kan. Luar biasa. Pak Heru, terlepas dari tantangan tugas ya Pak Heru, sebagai ASN itu ada hal-hal lain yang Pak Heru lihat uniknya nggak Pak Heru? ASN itu kalau menurut saya ya antara satu masa ke masa memang uniknya beda-beda tuh Pak. Kalau awal-awal saya mengabdi itu uniknya ataupun kekasannya itu ya bagaimana kita struggle dengan environment seperti itu yang tidak ideal. Tetapi masih kita harus bisa memberikan layanan kepada publik ya. Yaitu memang tantangan waktu itu. Tuntutannya tidak terlalu banyak, tetapi memang situasinya tidak begitu ideal. Customer juga belum terlalu demanding di zaman itu ya. Zaman itu kalau yang terlalu banyak demanding malah repot. Nggak diurusin. Malah dijadiin di urutan terakhir. Ini. Kalau sekarang, sekarang mulai bedakan ya Pak Alex ya. Kondisinya lebih ideal Pak Alex. Jadi cerita kalau saya tanya adik-adik yang sekarang itu, mereka tidak. Kalau saya cerita kayak gitu mereka rada aneh. Kepikir mereka ya. Ya mungkin mereka Pak Heru ngibul aja nih. masa gaji tidak cukup. Mereka nggak punya kan. Betul. Bayangkan bahwa dulu pernah terjadi itu. Tapi tantangan bagi sekarang kita dan terutama teman-teman yang di pelayanannya adalah karena memang ya publik kan memang tuntutannya udah luar biasa. Seiring dengan kita diberikan perhatian yang
lebih bagus dari pemerintah. Nah, fair dong kalau publik juga ingin Menuntut kinerja. ini. Ini kan sama sebenarnya ya. Nah, ini bentuk tantangan juga. Nah, sehingga apa namanya ya, kita mesti harus mampu menjawab itu. Kita tidak bisa lagi mengatakan gaji kurang, tidak bisa. Nah, paling yang kita akan concern adalah apakah kapasitas kita kurang atau enggak nih. Bukan lagi gaji kurang, tapi kapasitas. Nah, di situ mungkin Pak Alex ya, uniknya dulu PNS dulu dengan sekarang ini. Kalau yang lain-lain sih, tapi saya merasa juga senang bahwa menjadi PNS itu ada jiwa melayani yang juga harus kita tunjukkan, ada pengabdian yang juga harus kita berikan, ada kepuasan meskipun tidak perlu kita explore ya. Saya itu Pak Alex ya, jadi waktu saya kecil, tugas saya itu nemenin pasien yang datang kan kami itu prakteknya ya di rumah zaman waktu tahun-tahun 80-an tuh Pak Alex ya. Nah, bahkan sebelum tahun 80-an itu saya sudah dikasih tugas kalau ada tamu, pasien maksudnya itu. Kalau bapak sama ibu saya, bapak kadang masih di sawah, ibu masih di pasar, saya harus nungguin tuh. Jadi disitulah saya itu berinteraksi tuh Pak Alex. Customer service. Benar nih Pak Alex. Benar nih. Dan saya baru menyadari setelah dulu itu saya harus mampu mengisi waktu supaya orang itu tidak merasa bosan menunggu ya. Karena gini Pak Alex ya, mereka itu datang dari daerah yang jauh loh Pak. Dan jalan kaki waktu itu. Tahun sebelum 80. Bukan sekedar penduduk setempat ya, bukan ya. Kan memang tenaga kesehatan waktu itu terbatas kan? Terbatas sekali. Jadi itu bisa dari gunung, Pak Alex. Dan dia itu, jadi saya pernah misalnya ya, salah satu tugas saya nyapu halaman. Itu benar ada gelap Pak Alex. Dia udah berdiri di depan itu pintu. Loh, saya tanya, jam berapa berangkat? Dari mana kan? Dari sana, dari itu saya tahu. Jauh. Gunung. Ya dia bilang ya, begitu habis sholat subuh saya jalan udah. Nah, coba bayangkan balik. Jadi saya harus memberikan ya layanan. Tapi bukan itu karena saya dikasih SLE. Karena saya coba kita lihat ya, mereka berkorban hanya untuk dapat layanan kesehatan ya gitu ya. Nah, jadi saya merasa bahwa empati ya. Kita itu sebagai pemerintah harus melayani rakyat. Karena memang kan kita digaji sama mereka. Betul. Nah, itu dengan pengalaman itu alhamdulillah saya ada memori yang menurut saya bagus. Itu jadi dasar kita memberikan layanan. Itu Pak Alex. Pak Heru ini humble sekali ya. Jadi dari tadi kalau ada keberhasilan ya ini saya beruntung, garis tangan, saya beruntung pemimpin saya punya visi dan lain-lain. Gimana sih Pak Heru melihat seorang leader Pak Heru? Sebelum ke leader ya Pak Alex, saya senang karena saya di depan rumah saya itu ada lapangan ya. Jadi saya memang terbiasa teamwork. Kita kan tanpa kita sadari kan kita ngobrol. Besok mau main apa? Layangan. Mau bikin layangan. Waktu itu di kampung kan nggak ada yang beli. Terus kita mau cari, semua itu harus kerja bareng-bareng. Nah, termasuk nyuri mangga juga harus kita atur. Siapa yang jagain? Siapa? Nah, itu satu. Nah, yang kedua memang loyalitas. Ada teamwork, ada loyalitas kepada ya teamwork itu sendiri, kepada tim ya. Pak, menurut saya sih gitu ya Pak Alex. Loyalitas, korsa kalau zaman sekarang itu korsa. Komitmen juga ada di situ. Karena kan kalau sudah disepakati ya sudah. Mau bikin layangan bentuknya ini ya besok ya kita lakukan. Memang saya bersyukur sih ini Pak Alex. Saya tumbuh di desa yang menurut saya demokrasinya lebih demokratis. Jadi contoh ya, saya itu diperbolehkan tidak nyebut Mas, Kak, nanti kepada beberapa yang lebih tua dari saya berapa. Karena memang budayanya di situ sebut nama ya, sebut nama ya.
Oke. Itu dan ini berbeda dengan saudara-saudara yang tinggal di daerah-daerah yang lain. Dan itu saya pikir memberi wawasan egaliter ya. Iya. Dan dan sportif ya, karena di lapangan harus sportif. Saya kira Pak Alex lebih paham dari saya karena olahragawannya. Tapi yang senang olahraga biasanya kan memang menjunjung tinggi sportivitas. Tapi punya competitiveness. Iya, karena memang ya namanya sport ya. Dan fisik juga harus kuat. Nah, sehingga menurut saya kalau ditanya leadership seperti apa, ya memang ya mengandung unsur-unsur tadi itu. Tanpa kita sadari sebenarnya, tanpa kita sadari. Teorinya sih pasti ada banyak ya. Tapi kalau saya melihatnya, karena saya tumbuh itu, mestinya ya teamwork itu. Dan sampai sekarang saya juga meyakini ya Pak Alek ya, bahwa kolaborasi itu menurut saya bagus. Konsep kolaborasi. Itu yang kemudian kita coba terapkan di konsep nasional logistik ekosistem yang kemarin coba kita waktu itu kita create ya. Bersama-sama juga sih. Karena kolaborasi. Nah, kalau leadership itu kuat di kolaborasinya, itu menurut saya kita bisa lebih mudah nih. Nah, biasanya kan memang jebakannya di situ tuh Pak Alek. Kolaborasinya yang di dalam kolaborasi kan pasti ada unsur komunikasi, koordinasi dan sebagainya. Mungkin itu kalau leadership yang saya lihat, model leadership yang saya lihat salah satu yang referensi saya itu Pak. Ini menarik nih Pak Heru, Learning Partners. 27 Juli yang lalu ya, Bapak Presiden Jokowi launching core value ASN. Berorientasi pelayanan, accountable, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Akronimnya disingkat berakhlak. Pak Heru tadi tanpa sadar menceritakan itu satu demi satu. Berorientasi pelayanan. Ya, ada tamu datang dari gunung, ya saya mesti pahami kebutuhannya, dia jam berapa berangkat dan segala macam. Lalu berkali-kali Pak Heru menyampaikan kata-kata loyal, lalu teamwork, kolaboratif, ya. Dan bicara tadi sport, olahraga, itu ada kompetensi di sana dan segala macam. Jadi sebetulnya tanpa sadar nilai-nilai itu memang sudah hidup ya di ASN sebetulnya. Iya. Sebenarnya kalau kita kembalikan kepada masing-masing kita, apakah itu ASN atau bukan ASN, sebenarnya basicnya kan sebenarnya kita punya ya, Pak Alek ya. Pasti itu kan value yang ya semua kita itu memang dibutuhkan untuk. Tapi kadang-kadang kan ya tadi ada yang mungkin kurang mendorong. Atau mungkin beberapa terlalu fokus ke satu sisi sehingga menganggap yang lain tidak perlu. Padahal kan kalau teamwork di lapangan ya, kalau main bola ya kan nggak mungkin. Mau sejago apa kalau nggak disupport sama tim? Nggak bisa. Pak, ke depan Pak, apa sih tantangan Pak kalau kita bicara ASN secara umum begitu? Pak Heru melihatnya seperti apa Pak Heru? Kalau saya lihat kan ada bisnis di satu sisi, pebisnis ya, komunitas pebisnis. Ada juga kita yang dari pemerintahan dan beberapa yang lain pasti ya, sistem-sistem yang lain. Tapi kita simplifikasi coba, pebisnis sama pemerintah. Dan itu kan sebenarnya partnership yang setara dan harus kuat. Saya bersyukur kita punya pimpinan yang betul-betul mendorong kita ke arah situ ya Pak Alex ya. Bagaimana kita itu tidak membuat bisnis itu menjadi tambah rumit, tidak kompetitif, dan selalu diingatkan bahwa tugas kita adalah memberikan layanan supaya mereka kompetitif. Sekarang itu kita selalu diingatin, oh ini negara lain sudah begini kan. Dan itu memecut kita supaya kita apalagi yang bisa kita berikan sama mereka. Nah itu menurut saya salah satu yang penting untuk terus kita ingetin terus nih, bahwa kalau kita tidak menjadi partner yang baik daripada pebisnis, masyarakat, pokoknya semua yang kita layani ini, ya kita nanti keberadaan kita ini menjadi dipertanyakan. Karena saya sudah pernah ngalamin Pak Alex, sebagai organisasi keberadaan kita itu tidak dipercaya. Tahun-tahun 80 ya kan, Impres yang kemudian menyuruh kami di organisasi
ya tutup dulu itu kan. Ya. Itu memang benar-benar pelajaran yang berharga. Nah, oleh karena itu menurut saya pegawai negeri ya masih harus betul-betul mampu menunjukkan profesionalismenya. Kondisinya jauh lebih ideal, meskipun tentunya 1-2 mungkin ada yang masih harus kita perbaiki. Ya. Tidak boleh lagi kita pakai paradigma lama Okay. yang sudah tidak relevan untuk justifikasi kalau kita tidak perform. Okay. Ya kalau kita tidak perform, ya harus dicek kenapa. Apa improvement yang harus dibuat? Jangan nyari-nyari alasan yang sudah tidak relevan. Ya. Itu menurut saya sih. Oke, Pak Heru, bagaimana ya menarik animo anak-anak muda yang potensi di luar sana agar mau menjadi ASN itu apa yang menurut Pak Heru perlu kita lakukan? Anak saya contoh yang konkret tuh, Pak Alex. Okay. Waktu dia SMA, saya bilang cobalah masuk STAN. Itu benar-benar benar-benar mau. Karena dalam bayangan dia, entah dari mana dia dapat itu, bahwa pegawai negeri itu ya banyak negatifnya lah. Okay. Dan 1, 2, 3 dan seterusnya dan seterusnya. Okay. Berarti kita harus perbaiki citra itu ya. Itu satu ya. Okay. Nah, kemudian dia kuliah di kampus ya, di universitas. Entah kenapa pada satu kesempatan dia ikut rapat dengan kita. Okay. Ditugaskan oleh kantornya. Okay. Sekarang udah kerja nanti. Yeah. Dia nanya seperti ini. Kebetulan dan saya tidak announce bahwa itu ada anak saya ikut rapat di situ. Ya tentunya dia duduknya di belakang lah. Dan rapat kita itu rapat yang memang rapat yang kami lakukan dengan normal-normal saja. Tidak ada keistimewaan apa. Kemudian di situ terjadi rapat yang konstruktif, Pak Alex ya. Ada debat, ada itu, ada bahkan bukan cuman diskusi yang intens dengan partner kita yang di private sector, tapi di antara kita sendiri juga berdebat juga. Okay. Kan memang budaya itu sudah kita sebagian daripada pegawai negeri sudah terbiasa sekarang ini. Nyampe rumah dia tanya, nah Bapak pura-pura ya, karena ada nggak percaya dia bahwa itu jinian kan? Ya, Bapak pura-pura ya. Supaya kelihatan. Okay. Terus saya bilang, enggak. Kalau nggak percaya ikut aja tiap hari rapat. Ya. Nah, itu mulai tuh Pak Alex. Okay. Ternyata pegawai negeri tidak seperti bayangan dia. Iya. Nah, terus kemudian mulai dia, kalau aku jadi pegawai negeri boleh juga dong. Boleh saya bilang gitu. Nah, cuma saingannya ketat saya bilang. Iya. Baru dia tahu. Kalau mau masuk Kementerian Keuangan itu tidak mudah betul memang. Satu kursi diperebutkan. Saya bilang Pak Ali, belum tentu lulus. Iya. Nah, artinya dari situ menurut saya sih ini bagaimana memperbaiki ciranya ya salah satu ya trust harus kita buktikan. Ini Pak Ali. Learning partners. Menarik yang disampaikan oleh Pak Heru ya. Ini cerita true story di keluarga sendiri, bahkan tidak aware bahwa ASN juga sudah bertransformasi. Banyak hal yang sudah dilakukan, banyak hal baik yang sudah diadopsi, walaupun memang PR-nya tadi masih banyak menurut Pak Heru. Tapi adik-adik di luar sana jangan pernah ragu untuk berbakti melalui aparatur sipil negara, karena ini adalah salah satu wadah untuk kalian memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Pak Heru, harapan Pak Heru ke depan, negara kita kan tumbuh terus ya ekonominya ya, insya Allah menjadi negara maju. Begitu. ASN di samping tadi ya memperlakukan bisnis sebagai mitra, bagaimana membuat mereka mudah, bagaimana membuat mereka berjalan lebih cepat, bukan menghambat dan lain-lain. Ada hal lain nggak yang menurut Pak Heru harus menjadi pegangan bagi ASN kalau mau tetap relevan seperti Pak Heru 20-30 tahun sampai tahun 2045 harus kita kejar betul itu. Apa itu? Pak Alex, saya sedikit mundur lagi ya. Tadi saya menyinggung mengenai trust atau cara pandang kita di ASN dan persepsi masyarakat kepada ASN. Itu menurut saya sekarang sudah jauh lebih baik. Meskipun tetap harus kita ini kan ya. Nah, di samping
cara pandang culture kita yang sudah jauh berbeda dengan yang dulu. Juga itu sebenarnya kalau itu fundamental ya. Ya. Itu fundamentalnya. Tapi juga harus diikuti dengan transformasi atau modernisasi tata kelola. Nih ngomongnya sudah mulai Kayaknya ngasih PR nih. Siap. Ini ngomongnya mulai formalitas ya. Siap. Jadi Pak Alex, kita sangat menginginkan seluruh ASN itu bertransformasi, yaitu kita sudah menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang modern. Menurut saya sih itu bagian daripada cara kita untuk memberikan layanan yang semaksimal mungkin ya. Kalau sudah kita dipercaya, kita harus tunjukkan kita deliver, bahwa kita bisa deliver. Nah, tantangan sedemikian keras, kuat, tuntutan masyarakat juga sekarang kan transparan sekali ya Pak Alex. Iya, betul. Kalau nggak puas masuk ke sosial media, selesai. Nah, cara kita menjawabnya dan memenuhi kebutuhannya menurut saya, mari kita bertransformasi dengan tools-tools yang memang modern. Kan tadi mindset sudah ya. Iya. Nah, sekarang tools yang modern. Modernisasi apakah dengan menggunakan tools misalnya balance scorecard, risk management, IT, artificial intelligence itu menurut saya sudah tidak boleh lagi dalam tataran wacana. Mesti harus dilakukan secara real sekarang ini. Saya mendengar beberapa negara dan private sector sudah lebih maju. Oleh karena itu kita mesti harus, kalau mau jadi partner yang sama, kita harus mengejar ini. Saya bersyukur karena kantor Wapres, tempatnya Pak Alex, tempat yang di Kemenpan ya, kemudian di kantor Wapres, ini pilarnya. Bagaimana menggerakkan transformasi ASN. Dan saya betul-betul mendukung tuh Pak Alex. Karena, nah ini yang kedua nih. Jadi kita itu tools-tools yang modern itu udah nggak usah didiskusikan, udah terapkan aja. Nah, nggak mungkin nggak dilaksanakan. Nah, dengan kolaboratornya adalah ya memang ya yang kompetensinya kan ada di Kementerian Kemenpan RB, nanti kantor Wapres, Pak Wapres sendiri kan sudah konsep. Kita artinya ketua kelasnya sudah ada lah. Toolsnya sudah ada, buku-bukunya sudah ada. Tinggal bagaimana kita menggerakkan dalam satu orkestrasi yang kuat nih Pak Alex, dan irama yang cantik lah. Ya ini menurut saya di poin ini kita harus percepat nih. Bagaimana orkestrasi seluruh ASN. Nah, untuk bisa mengorkestrasi ini kan kita harus sepakat bahwa kita itu ASN. Saya saya selalu bertanya dan saya uji jawaban anak-anak kita di Kementerian Keuangan. Kamu bagaimana? Kalau dulu masih saya pegawai bea cukai, saya pegawai pajak. Sekarang kami dorong jawabannya menjadi saya pegawai Kementerian Keuangan. Untuk sekarang saya masih ngomong gitu Pak Alex. Tapi sebentar lagi saya kalau tanya dia harus jawab saya ASN. Yang sekarang ditugaskan di Kementerian Keuangan. Lebih tepat khususnya lagi saya di mana pajak, bea cukai, sekjen terserah. Tetapi pikiran dia adalah saya ASN. At any time bisa ditugaskan. Yes Pak Alex, itu esensinya ke sana kan kita harapkan ya Pak Alex. Dan harus ada yang mengorkestrasi, jangan sampai kemudian kayak main bola kerumpel. Kalah 0-4 jadi. Jadi ini yang menurut saya kita harapkan. Ada yang menjadi ketua kelasnya. Nah, momentumnya menurut saya sekarang ini yang harus kita manfaatkan. Kita sekarang harus bergerak. Karena kemarin 2 tahun ini kita sudah belajar banyak nih. Bahwa kalau kita sendiri kita susah. Kalau kita nggak pakai IT kita susah. Bahkan nggak mungkin. PPKM level 4 kan nggak mungkin gotong-gotong berkas. Nggak ada pesawat waktu itu. Nggak ada ini, nggak ada. Mobil pun dibatasi. Nah, sehingga waktu itu kami bersyukur di lingkungan kami sudah menerapkan
persuratan elektronik, sehingga yang dari Jayapura, dari Sabang apa segala macam itu malah justru. Nah, ternyata pada saat situasi seperti itu semuanya sepakat, tanpa to some extent ya, tanpa terlalu banyak yang ngasih komando. Oh, ikut aja tuh, jalan aja, karena memang kesadaran semua. Apalagi kalau nanti misalnya ini diorkestrasi dengan jauh lebih baik, rasanya Pak Alex, momentumnya sekarang. Pengalaman 2 tahun kemarin ini adalah emas untuk kemudian kita melangkah kepada satu cerita baru yang jauh lebih visioner, lebih bagus dan lebih tertata, serta dengan teknologi yang bagus. Jangan sampai, nah ini balik lagi. Iya Pak Alex, karena gejala itu ada. Gejala itu ada. Bagaimanapun kita manusiawi, kalau misalnya kita pengen ya sedikit rileks setelah 2 tahun, kita merasa terkekang. Tapi jebakannya kan di situ Pak Alex. Kalau nggak kita kunci bahwa sistem yang sudah efisien kemarin, meskipun dengan terpaksa, akan menjadi sistem yang ke depan yang kita akan implementasikan. Nah, kita bisa khawatir tuh bahwa nanti lambat laun akan kembali kepada era sebelum 2019. Dan kita rugi. Dan kita rugi Pak Alex. Termasuk di dalamnya kita bincang-bincang tadi bagaimana memanfaatkan momentum nanti rencana kepindahan kita. Kepindahan dari Jakarta ke Penajam. Kepindahan itu mesti dimaknai baik kepindahan secara fisik maupun hijrah atau shifting secara non fisik. Sistemnya kita bikin yang lebih ideal dengan memanfaatkan momentum 2 tahun selama pandemi ini. Mungkin itu yang agak ini dikit lah. Agak seriusnya sedikit. Agak serius dikit ya Pak Alex. Luar biasa. Lebih panas. Ya, Pak Heru bicara awalnya mindset ya. ASN mindsetnya harus menyesuaikan dengan zamannya. Kemudian tadi bicara tool set ya. Is a must, nggak ada pilihan ya. Udah pakai aja alat-alat yang memang sudah terbukti, kita lanjutkan. Dan tadi bicara kompetensi ya, skill set yang berbeda, dan jangan sampai tidak ada orkestranya. Nah, orkestra ini penting untuk memanfaatkan momentum sehingga kita belajar dari 2 tahun ini untuk melanjutkan apa-apa yang sudah bisa dilakukan dengan lebih baik, lebih cepat, lebih mudah tadi. Jangan sampai kembali lagi ke senario sebelumnya. Saya kira itu pesan yang disampaikan oleh Pak Heru. Pak Heru, sedikit sebagai penutup, kalau ada hal yang ingin Pak Heru sampaikan kepada ASN secara menyeluruh, bukan hanya di Kementerian Keuangan, apa pesan Pak Heru? Saya memaknai ASN adalah sebagai suatu pekerjaan yang membanggakan, dan ini tidak hanya semata-mata saya mencari kerja, tetapi ini ruang untuk pengabdian. Dan kita tidak perlu risau misalnya bahwa kita tidak seperti yang di private sector, karena ada kepuasan lain yang bisa kita terima. Ada orang bilang terima kasih, itu sudah anugerah yang membuat imun kita lebih naik lagi. Yang kedua adalah ASN ini menurut saya perlu dijadikan sebagai tempat pengabdian bagi terutama yang muda-muda. Karena kalau tidak ada yang muda-muda yang tadi passionnya kuat, kemudian punya visi yang kuat segala macam, tentunya nanti tidak ada partner yang seimbang dengan pebisnis tadi, dan ini Indonesia akan mengalami kemunduran. Dan yang ketiga tentunya menjadi ASN adalah bagian dari, saya memaknainya sebagai ibadah. Jadi bagi teman-teman yang generasi muda, saya kira selama kita kerja tulus, ikhlas, dan disertai dengan doa, insya Allah ini juga bagian daripada ibadah. Gitu. Jadi jangan ragu untuk menjadi ASN, karena menurut saya dimanapun kita mengabdi, mau di private sector maupun di ASN, saya rasa semuanya sama. Sama. Saya tidak sedang deklamasi atau gitu, ya. Tapi saya sudah merasakan bahwa menjadi ASN juga merupakan kerjaan yang bisa kita nikmati dan kita bisa syukuri, serta kita bisa kontribusikan untuk mencerdaskan, memajukan Indonesia di samping bagian dari ibadah. Gitu Pak Alex. Terima kasih Pak Heru. Learning Partners, 3 hal disampaikan sebagai penutup oleh Pak Heru. Pertama, menjadi ASN itu suatu kebanggaan. Rasanya ini juga relevan dengan employer branding yang sudah di-launching oleh Bapak Presiden ya.
ASN bangga melayani bangsa karena ini merupakan pengabdian. Dan yang kedua, Pak Heru meng-highlight yang muda-muda. 10 tahun ke depan, 70% generasi millennials akan membanjiri tempat kerja. Ya, demografi kita akan 70% diisi oleh millennials. Artinya ASN juga perlu peremajaan. Karena yang dilayaninya juga millennials. So millennials will serve millennials. Jadi penting untuk adik-adik millennials mengambil sikap, memilih menjadi ASN, melayani bangsa. Dan yang ketiga, sebetulnya banyak cara untuk berkontribusi. Tidak harus menjadi ASN. Sepanjang kita mengerjakannya dengan tulus, dengan ikhlas, itu adalah bagian dari ibadah. Saya kira itu sebagai penutup dari Pak Heru. Terima kasih Pak Heru. Sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu, sukses selalu. Salam Learning Partners. Salam Learning Partners.